Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Memuna dengan NIM 0104212066. Adapun pada video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi, yaitu ada komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, teknik komunikasi, dan media komunikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan, pertama kita harus tahu dulu apa sih itu ilmu komunikasi. Baik, kamu perlu memahami terlebih dahulu pengertian komunikasi itu sendiri. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicare yang artinya menyampaikan. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis dan tingkatan komunikasi yang berkaitan erat dengan interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu komunikasi Islam. Pengertian komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Komunikasi Islam juga bisa diartikan sebagai komunikasi berisi pesan keislaman. Pengertian komunikasi Islam yang kedua ini semakna dengan komunikasi dakwah. Dengan pengertian demikian, maka komunikasi Islam meliputi apa atau what yang dikomunikasikan dan how atau bagaimana komunikasi itu dilakukan. Ada 6 prinsip komunikasi Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sudah sering kita dengar, yaitu yang pertama adalah qaulan sadida, yang kedua qaulan baligha, yang ketiga qaulan ma'rufa, 4 qaulan karimah, 5 qaulan layyina, dan 6 qaulan masura. Berikut contoh dari komunikasi Islam. Dari para netizen, langsung saja kita bahas viral yang pertama. Beredarnya video seorang anak berdebat dengan orang tua hingga ucapan kata kasar. Di dalam video tersebut, seorang anak laki-laki mengatakan kata yang tidak pantas berkali-kali kepada seorang wanita yang diduga adalah ibunya. Anak zaman sekarang udah kagak ada sopan santunnya. Kagak dididik apa tuh anak ya? Astagfirullahaladzim. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Menurut Tommy Suprapto dalam buku pengantar teori dan manajemen komunikasi, komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan menerima pesan, makna atau maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Komunikasi efektif bisa diketahui secara verbal maupun nonverbal. Verbal berarti komunikasi efektif bisa dilihat dari penyampai dan penerima pesan, sedangkan nonverbal bisa dilihat dari gerak-gerik tubuh serta raut wajahnya. Berikut contoh dari komunikasi efektif. Mama, Naura pulang. Iya sayang, gimana tadi belajarnya di sekolah? Seru banget. Tadi ibu guru menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan, Ma. Seperti mencuci tangan, menggosok gigi, mandi, memotong kuku. Saat bersin dan batuk harus ditutup dan membuang sampah pada tempatnya. Wah, anak mama pinter. Terima kasih, Mama. Naura harus ingat ya, mencuci tangan jangan asal-asal. Harus menggunakan cara yang benar agar tangan benar-benar bersih. Oke, Ma, siap. Sekarang kita cuci tangan sama-sama ya. Biar Mama ajarin cuci tangan yang benar. Iya, Ma. Ayo. Anakku sayang, mencuci tangan harus menggunakan sabun. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi adalah perencanaan atau planning
Pengelolaan atau manajemen penyampaian pesan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebenarnya sudah melaksanakan strategi komunikasi ini. Kita menyusun pesan, mencari cara untuk menyampaikannya, dan menerima umpan balik dari pesan yang kita sampaikan. Berikut contoh dari strategi komunikasi. Anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan diri untuk kesehatan kita. Tidak hanya kebersihan diri, kita juga akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Seperti rutin mencuci tangan setelah dari toilet dan sebelum menyentuh makanan, agar tangan bersih dan terhindar dari kuman jahat. Lalu, menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur untuk mencegah gigi berlubang. Jangan lupa mandi ya, minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Ingat, potonglah kuku ketika mulai panjang agar mengurangi resiko masuknya kuman ke dalam tubuh. Tutuplah mulut dan hidung ketika batuk atau bersin menggunakan tisu atau siku bagian dalam agar teman-teman dan orang di sekitar tidak tertular kuman. Dan yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih dan sehat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah teknik komunikasi yang digunakan supaya komunikasi antar manusia terjalan secara efektif. Pengertian teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Maka pengertian teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dengan cara yang tepat menggunakannya. Berikut contoh dari teknik komunikasi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya juga lagi tanggal tua nih mbak. Boleh tolong bantu bayar anak sekolah saya nggak mbak? Agak maksa sih, saya maaf nih. Tadi kan mbak yang mau bantu. Bukan mas, bukan bantu itu juga maksud saya. Oh kalau gitu ini aja nih mbak, bantu isiin kuota. Udah lama nggak pusreng mbak. Agak maksa saya maaf nih. Tadi kan mbak yang mau bantu. Bukan mas, sepertinya mas salah paham. Maksud saya tuh, saya mau bantu nyicilin rumah saya. Idih mbak mah baik tralala trilili. Padahal kagak maksa saya maaf nih. Tadi kan mbak yang mau bantu. Mas, saya ini pelayan restoran. Terakhir, kita akan membahas tentang media komunikasi. Menurut salah satu para ahli Harold Lastway 1948, menurut beliau, komunikasi merupakan salah satu upaya untuk dapat menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa, siapa, melalui saluran apa, pada siapa, serta akan memberikan dampak apa. Nah, dari beberapa pendapat para ahli mengenai media komunikasi, maka dapat disimpulkan media komunikasi merupakan suatu sarana maupun perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang berasal dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Kemudian jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama adalah jenis media komunikasi saluran, yaitu ada jenis media komunikasi verbal dan nonverbal. Juga ada media komunikasi audio, visual, dan cetak. Berikut contoh videonya. Halo, selamat siang. Saya akan sampai dalam 5 menit.